Oke, baik, shalom semua. Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, amin. Saya percaya berapapun yang hadir pada sore hari ini, Tuhan tetap bertahta atas puji-pujian kita, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh ini anugerah-Mu, sungguh ini kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami kembali boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, sungguh ini menjadi kebanggaan buat kami ketika Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, biar sore hari ini setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, itu hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu yang setia sampai akhir hidupku. Dari awal sama-sama. Siapapun, amin Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, yes Tuhan, amin, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Kini aku percaya, oh tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Oh, mari umat yang setia kepada Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan kata-kata pengagungan buat Dia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yeah. Haleluya, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, amin, ku aman dalam. Mari Bapak Ibu sama-sama, harapanku, oh, harapanku, amin, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan ini bersama-sama. Harapanku, oh, oh, yeah. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku aman dan. Katakan ku percaya, oh, oh, ku percaya, ku aman dan. Sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita, katakan ku percaya, ku percaya, yeah. Ku aman dalam-Mu, yeah. Beri tepuk tangan buat Dia yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, come on, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau melompat, menari buat Tuhan. Kami mau bangkit bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami puji Engkau, amin, amin. Bapak Ibu siap untuk bangkit, menyerukan nama Yesus, amin. Siap Bapak Ibu, haleluya.
sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, 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 oh. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yes, sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi dari awal. Yeay. Kami mau bangkit Tuhan, menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mari sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Apa Bapak Ibu? Kita iblis kalahkan tipu dayanya dengan siap. Yes, sama-sama. Come on. Woo. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan saja. Nama Yesus, menara yang nama Yesus. Amin. Yeay, lagi. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus, nama Yesus, di atas nama Yesus, di atas. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada nama lain selain nama Yesus. Beri tepuk tangan buat Dia. Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kita. Yeay. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Yeay. Mari sama-sama. Sebab Tuhan besar. Amin. Sebab sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, menghancurkan musuh. Mari bersama-sama tepuk tangan. Haleluya. Amin. Kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya
Silakan duduk kembali. Kita akan melihat kesaksian dari anak-anak sekolah minggu Super Kids Club. Berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan mau terang kita bercahaya di depan banyak orang lewat perbuatan baik kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Kita puji Tuhan.
Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk firman Tuhan bisa ditabur dalam tanah hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Makasih Tuhan, jadikan kami bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkurku di kaki-Mu, amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Sama-sama Bapak Ibu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku, amin, bejana-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yeah! Sekali lagi, mengiring-Mu seumur hidup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu.
di dalam-Mu. Ya Tuhan, Kan teguh bersama Tuhan, jadikanku ya Tuhan, jangan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. ya Tuhan. Jika kami mengiring Engkau, maka kami akan belajar seperti Engkau, sama seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Biar Tuhan bicara pada kami untuk satu misi yang Tuhan beri. Menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Saudara sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan. Boleh tahu ada yang tadi pagi hadir di ibadah? Oh, tentu yang pelayan Tuhan ya. Ya, maaf tadi saya agak sedikit mondar-mandir sore ini. Karena tadi ketika memuji menyembah Tuhan, ya saya merasa bahwa saya perlu sampaikan ada tema yang lain, tetapi bukan berarti yang tadi kita nggak bahas tadi pagi. Saya akan bahas sedikit di awal, tetapi setelah itu saya akan belokkan gitu ya. Nah, komplitnya yang tadi pagi Bapak Saudara bisa ikutin di YouTube. Saya kira masuk YouTube ya? Ada ya? Ya. Yang sore ini juga masuk? Ada ya? Oke, jadi saya akan bagikan dua hal yang berbeda tapi di awal sama Bapak Saudara. Ya, baik, puji nama Tuhan. Kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan itu maha hadir. Yang setuju katakan amin. Seringkali orang menyimpulkan kehadiran Tuhan itu kalau apa sih? Kalau apa Bapak Saudara? Kalau dapat berkat, kalau doanya dijawab dapat mujizat, ya kan? Kalau misalnya Tuhan aku pingin punya rumah, dikasih rumah gitu. Dan sebaliknya ketika kita berdoa kayak gak dijawab-jawab, kesannya Tuhan tuh jauh sama kita. Tuhan aku udah doa 10 tahun Tuhan, kok Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan kayaknya hidupku penuh masalah, padahal aku udah minta Tuhan kalau bisa jangan ada masalah, tapi masalah gak habis-habis. Bapak Saudara, ada satu buku yang saya baca dan buku ini bagus sekali. Judulnya sih bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Christ in Crisis. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam krisis. Kita akan semakin merasakan Kristus justru dalam krisis kehidupan. Banyak orang justru lengah dan enggak ingat, cenderung lupa atau pura-pura lupa sama Tuhannya kalau lagi enjoy-enjoy saja. Nah, Bapak Saudara yang kekasih, Yesus hadir dalam krisis kehidupan ini, dalam krisis hidup. Makanya Bapak Saudara ketika Presiden kita Pak Jokowi sampaikan sesuatu yang menurut saya bukan nakut-nakutin kita. Ya, dia ingin sampaikan supaya kita siap siaga bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap. Saya mau katakan bahwa justru itu adalah tahun yang terbaik di mana Tuhan akan menunjukkan dirinya lebih kuat lagi di tengah-tengah orang setiap manusia. Ingat peristiwa tahun 98. Bagaimana ketika kerusuhan melanda Indonesia. Tetapi setelah kerusuhan itu terjadi lawatan pertobatan luar biasa besar-besaran. Yang tadinya gereja pada diam, pada tenang-tenang aja. Gara-gara kerusuhan itu justru terjadi lawatan pertobatan dahsyat. Pertambahan jiwa-jiwa karena mereka sadar hidup itu singkat. Mereka sadar mereka perlu Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita memandang krisis masalah di sisi negatif itu salah besar. Ya kalau cari-cari masalah itu masalah besar. Tapi kalau kita menghadapi krisis, tantangan, kesulitan, justru di situ kita akan berkata, "Weh, Tuhan Immanuel, Tuhan bersama saya." Dan kita akan dibikin terheran-heran karenanya. Nah, Ibu Bapak yang kekasih, kita sedang melakukan misinya Tuhan hari-hari ini. Kalau kita dengar kabar Indonesia
bangsa-bangsa seluruh dunia akan masuk dalam masa yang gelap. Ini yang saya mau kasih tahu. Matius di dalam pasal yang ke-6 bilang apa? Matius pasal ke-5 ya. Bilang apa kepada kita? Bahwa kita ini adalah apa? Terang dunia. Saya mau tanya. Harusnya yang takut itu terang apa gelap sih? Coba. Yang menang mana sih sebenarnya, terang apa gelap? Terang. Enggak pernah ada ceritanya terang gara-gara kedatangan gelap jadi gelap. Yang ada gelap kedatangan terang jadi terang. Nangkep maksudnya Bapak Saudara? Tapi kebalikan, seringkali anak-anak Tuhan yang katanya terang dunia, ya di dalam kondisi yang sulit malah jadi ketakutan. Kita lupa siapa diri kita. Kita ini anak-anak terang. Di mana-mana yang namanya terang, meskipun terangnya kecil, masuk tempat yang gelap, tempat itu jadi kelihatan semua. Setuju Bapak Saudara? Coba bilang kanan kirinya. Terang gak pernah kalah sama gelap. Nah, Pak Derajat gak ada kanan kirinya bingung ya. Terang gak pernah kalah sama gelap. Nah Bapak Saudara, kita sedang bermisi. Kalau kita baca Matius 28 ayat 18-20, saya kira Bapak Saudara harusnya sudah cukup hafal. Karena ayat ini berkata tentang amanat agung, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Ayat ini bukan untuk Bapak Pendeta Hensan, saya atau pengurus gereja, ketua komsel. Tapi untuk setiap orang percaya. Tuhan memerintahkan kita menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa setiap kita orang percaya yang diutus Tuhan untuk memenuhi misi amanat agung, orang-orang ini akan diperlengkapi dengan apa? Kuasa. Katakan kuasa. Kuasa ketika Roh Kudus turun atas hidup seseorang. Jadi kita enggak dibiarkan seorang diri Bapak Ibu. Kita disertai dengan kuasa Tuhan. Nah karenanya, enggak bisa. Tunggu. Ini enggak bisa geser. Nah karenanya Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Setiap kita adalah saksinya Tuhan Yesus. Suka enggak suka, mau enggak mau, Anda dan saya sudah ditetapkan menjadi saksinya Yesus. Saksi itu apa? Ini, saya dapat kata-kata ini bagus. Anda dan saya adalah orang percaya itu ditugaskan untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Ya, ditugaskan menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Ya. Kadang kalau udah sakti orang jadi pengennya fokus sama kita, betul nggak Bapak Saudara? Tapi kalau saksi berarti kita bukan apa-apa, tapi kita sedang ceritakan orang yang hebat, orang yang luar biasa. Satu-satunya manusia paling dahsyat di muka bumi namanya, ya. Kalau sakti orang-orang sedang dibawa kepada hidup kita. Tapi kalau saksi orang-orang melalui kita sedang dibawa kepada Yesus. Karenanya, ayo mari Bapak Ibu, boleh dibantu saja Pak, kayaknya agak bermasalah. Nah, karenanya kita jadi saksi Tuhan itu jangan apa? Coba, jangan malu. Kenapa kita suka malu kalau bersaksi Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Ayo, tadi pagi pinter-pinter loh jawabnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu? Kadang mungkin Bapak Ibu mendengar orang ngomong, kita nggak malu sih. Tapi mungkin kita juga malu. Kenapa kira-kira? Saya nggak ngerti harus mulai ngomong dari mana. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, saya nggak banyak hafal ayat Alkitab. Saya takut kalau ngomong tertolak nanti. Ada juga bahkan saya takut nanti kalau saya bersaksi hubungan saya sama teman saya yang sudah baik jadi nggak baik. Ada yang kayak gitu. Tapi firman Tuhan bilang sama kita, jangan jangan malu. Next. Oke, boleh dibantu? Nah, kita ini harus jadi saksi. Ada 5 gimana kita menjadi saksi. Saya nanti akan berhenti cuma sampai poin 1.
Poin yang 4 Bapak Saudara bisa ikutin di YouTube ya. Saksi, S-nya apa coba? Saksi S-nya serupa Kristus. Sekali lagi, serupa. Nah ini kalau lihat gambar ini Bapak Saudara, ini tersusun dari beberapa kata-kata. Ada yang kasih, kebaikan, ya dikatakan bahwa Yesus sayang engkau, ya dan banyak. Ini membentuk wajah yang diyakini ini Yesus Bapak Ibu. Nah bagaimana kita jadi serupa Kristus? Apakah kalau kita serupa dengan Kristus maka hidup kita harus benar-benar kayak Yesus. Tampilannya kayak Yesus. Kemana-mana membawa salib. Ya, suruh bertobat, bertobatlah engkau. Bertobatlah ibu. Ya, rambutnya gondrong kayak rocker. Om bertobat, kalau enggak bertobat kamu masuk neraka. Bertobatlah Pak Derajat. Kalau enggak bertobat, wah neraka menanti. Wah. Kayaknya aktingnya berlebihan dia. Ini all out sore ini Bapak Saudara ya. Nah Bapak Saudara, apakah kita harus berpenampilan demikian sehingga orang berkata, ih kamu kayak Yesus deh. Orang malah akan bilang apa? Itu Samuel tuh ngomong tuh. Urusannya nanti ya setelah ibadah. Bapak Saudara, di jalan-jalan penampilannya kayak tadi. Orang kan bilang, wedan nih. Lalu serupa Yesus bagaimana? Bapak Saudara, ada satu ayat. Ini sangat baik sekali. Next. Ayat ini berkata demikian. Oke, lihat gambar dulu deh. Bapak Saudara, lihat orang ini isinya tato semua ini. Mukanya, tangannya, sepatunya itu rantai-rantai duri-duri ya. Kalau dari penampilan kira-kira ini orang bagaimana Bapak Saudara? Orang jahat, preman ini. Ya, tukang malak orang gitu kan Bapak Saudara. Tapi tahukah siapakah beliau Bapak Saudara? Next. Beliau membuka rumah belajar namanya Yayasan Hati Bagi Bangsa. Ini sampai diliput CNN loh Bapak Saudara. Siapa dia? Ya, dia adalah preman dulunya. Dia orang jahat dulunya. Tapi waktu dia jumpa Yesus di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Dia jumpa Yesus. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dia memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya menjadi hambanya Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Beliau adalah Pendeta Agus Sutikno. Wih, pendeta ini Bapak Saudara gini-gini pendeta bilang, gini-gini pendeta. Ya, dari tampilan gak meyakinkan ini pendeta, betul gak Bapak Saudara? Kadang kita bilang serupa Kristus tuh ya yang pakai kalung salib. Bukan berarti yang di sini pakai kalung salib nggak boleh pakai lagi ya silahkan. Tapi jauh lebih, itu ada yang mulai kerasa itu. Jauh lebih penting bukan kalung salibnya. Karena di poin pengajaran dari pagi bahwa sebenarnya yang jauh lebih penting bukan pakai salibnya. Tapi pikul salibnya. Nah karena itu Bapak Saudara, apa yang kita bisa belajar dari seorang Bapak Agus Sutikno? Ya dia dulu orang jahat. Tetapi Tuhan menjamah dan mengubah dia. Dia nggak mengubah penampilannya. Karena tato ini sudah nempel di tubuhnya. Katanya sih sekarang bisa ya ngilangkan tato. Tetapi dia tetap memilih untuk tampil seperti ini. Karena dia justru mempunyai hati untuk melayani di daerah Semarang saat ini. Dan dia disebut pendeta jalanan. Pernah diwawancara di Kick Andy, ya pernah diwawancara siapa? Andi Noya dan banyak orang mewawancarai dia. Nanti Bapak Saudara bisa buka di YouTube.
Pasti orang akan menduga awalnya ketika didatangin dia. Coba kalau sekali-kali nih Bapak Saudara, dia gak kasih tahu kepada kita semua, Bapak Ibu belum tahu siapa dia, tiba-tiba join di kebaktian di tempat ini. Kira-kira Bapak Saudara sepanjang ibadah lihatnya ke WL apa ke orang itu Bapak Saudara? Dilihatin terus, ih serem ya. Mungkin ada yang mulai ngomong sama siapa? Pengurus gereja. Tolong hati-hati, jangan-jangan dia mau ngamuk di dalam gereja. Mungkin ada yang mulai ngomong kayak gitu Bapak Saudara. Tapi kuasa Tuhan mengubah hidupnya. Dan Tuhan menjamah dia mau menjadi saksi Tuhan. Dia mau menangkan banyak orang-orang yang hidupnya rusak dan hancur. Nah, ketika kita bicara serupa Kristus, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan? Nah, ini ada satu ayat penting. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Anda dan saya adalah orang yang telah dipilih Tuhan dari semula. Amin. Kita ini ditentukan juga dari semula. Katakan ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa. Dengan siapa? Dengan gambar anaknya. Siapa? Jadi Bapak Saudara, bisa nggak kita serupa Yesus? Sangat bisa. Karena kita sudah ditentukan menjadi serupa Yesus. Nah, bagaimana menjadi serupa Yesus? Saya ambil atau sharingkan yang sore hari ini gara-gara tadi seorang ibu tuh. Tadi saya nggak tahu siapa ibu namanya. Saya tanya, serupa Yesus tuh bagaimana? Ibu tadi pagi ngomong kayak gini. Serupa Yesus salah satunya mau mengampuni. Ya tadi siapa tuh pagi ya? Ibu siapa tuh? Tahu nggak? Ibu? Kiping? Ya udah deh itu deh. Ya. Nah itu yang bikin saya tadi, saya mau sampaikan ini deh. Boleh dipindah slide Pak? Sudah ketemu? Kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Bagaimana mengalami keserupaan dengan Yesus. Ada satu ayat firman saya akan bacakan. Sambil slide-nya akan disiapkan. Matius 18 ayat 21-22. Nah ini dia. Terima kasih Pak. Matius 18 ayat 21-22. Baca sama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya apa? Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita next, kita belajar atau firman Tuhan hari ini, salah satu kekuatan dari kesaksian kita adalah waktu kita bisa belajar mengampuni. Pertama, mengampuni siapa? Pasti diri kita sendiri. Gimana kita mau jadi alatnya Tuhan kalau kita nggak bisa terima diri kita? Betul nggak Bapak Saudara? Kalau kita sadar Tuhan sudah ngampuni kita, maka kita bisa ngampuni diri kita, maka kita bisa berkata, ini aku Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengampuni orang lain. Sebab kesaksian kita bukan hanya untuk orang yang di seluruh bumi. Kan firman Tuhan bilang jadi saksi mulai dari Yudea, Samaria, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau bersaksi buat orang ujung bumi, aslinya istilahnya tinggal ngomong gitu ya. Kayaknya mudah. Tapi justru seringkali kita akan semakin sulit rasanya bersaksi sama orang yang telah menyakiti hati kita. Betul enggak? Lihat mukanya aja sebel, pengennya marah. Atau ada yang pengennya menghindari dia. Padahal orang itu orang yang harus diselamatkan loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah mengalami Tuhan Yesus, ketemu orang yang itu yang nyebelin kita, dia gak berubah-berubah. Kalau kita masih ngomong Ben masuk neraka, wah itu berarti kita belum bertobat. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, ketemu orang seperti itu justru hati kita penuh belas kasihan. Betul gak Bapak Ibu? Justru kita akan berkata, kasihan dia Tuhan, dia harus diselamatkan. Jadi dalam hal ini saya ingin berbagi kepada kita, bicara mengampuni. Khususnya bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita saksi mulai dari orang di sekitar kita.
kuasa perubahan itu akan sangat dilihat bukan oleh orang asing. Tetapi oleh orang-orang yang pernah kenal siapa kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Pernah ada yang orang ngomong sama temennya tentang Bapak Ibu saudara, hebat sekarang dia sejenman berubah. Pernah ada yang ngomongin Bapak Ibu saudara kayak gitu? Wah kamu dulu jahatnya ngepol ya. Wah mulutnya kamu tuh jahat, ngomongnya kasar. Tapi kok sekarang lain? Orang yang akan dengar kesaksian kita, terutama orang yang pernah kenal kita. Tapi problemnya ini, banyak yang kenal kita juga suka sebel sama mereka. Kita suka kesel, sakit hati, marah, benci. Padahal mereka orang yang perlu diselamatkan. Next. Nah dalam hal ini Bapak Saudara, saya mau ngomong atau memberikan gambaran seperti ini. Kita tahu sendok dan garpu. Ya sekarang mungkin Bapak Ibu siapa yang masih terbiasa kalau makan harus ada sendoknya, ada garpunya, ada. Sekarang pakai sendok semua. Atau jangan-jangan, enak pakai tangan aja gitu ya. Bapak Ibu, saya enggak sih kata saya. Ya, siapa tuh? Saya Kevin, saya sih enggak pakai sendok garpu, enggak pakai tangan. Saya pakainya pisau dan garpu. Wih, kayak orang bule aja. Nah ilustrasinya sendok dan garpu. Sendok dan garpu kalau dalam satu piring itu akan pasti saling berbenturan, betul enggak? Makan pakai sendok sama garpu, itu keduanya akan berbenturan. Besi ketemu besi. Tetapi memang itu gunanya untuk satu dengan yang lain saling memperlengkapi. Anda dan saya tidak bisa menikmati sup kalau pakai garpu, betul enggak? Tetapi untuk makanan-makanan tertentu, saudara dan saya butuh garpu. Daripada makanan yang loncat, misalnya makan bakso yang bulat. Mau dipotong pakai sendok, susah. Yang ada belum dimakan, mencolot Bapak Saudara baksonya. Kehadiran garpu menolong. Mau kemana lu? Cek. Tetapi Bapak Saudara, benturan itu akan terjadi. Nah seringkali sadar gak sadar, kita menganggap bahwa perbedaan itu menjadi sebuah masalah. Bukankah Tuhan sesungguhnya yang menciptakan perbedaan di antara kita satu sama lain? Kalau nggak ada perbedaan tuh nggak seru Bapak Saudara. Coba bilang kanan kirinya, nggak ada perbedaan tuh nggak asik. Coba di muka bumi yang diciptain laki semua, nggak ada yang wanita, ya kan? Tapi kenapa banyak pria-pria ngomel dan ngeluh, itu memang cerewet banget sih. Apalagi sebaliknya, coba semua diciptakan wanita nggak ada pria. Cowok-cowok langsung betul gitu ya. Perbedaan diciptakan untuk kita saling melengkapi. Tapi iblis merusak, menyatakan kamu ini nggak cocok, memang beda, berbenturan. Makanya Bapak Saudara, banyak orang nggak bisa mengampuni. Bahkan ketika ada masalah, yang dia bilang apa? Next. Dia akan bilang ini, ya sabar sih sabar. Tapi maaf tuh ada batasnya, tahu. Tambahin tahu lagi. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Yesus, ternyata Tuhan Yesus tuh panjang sabar next. Dan dia maha pengampun. Yesus ngomong ampun itu 70 kali 7 kali itu bukan cuma ngomong. Kita lihat bagaimana kalau gambar di situ kita lihat Yesus memberikan contoh bagaimana seorang perempuan bersinah yang mendapat pengampunan Tuhan. Dilupakan masa lalunya karena Tuhan menghargai hidupnya. Karena itu Bapak Saudara, seperti Yesus lakukan, Yesus berkata next, ya kamu ngampuni tapi bukan cuma 7 kali, tetapi kamu ngampuni 70 kali 7 kali. Kalau mau jadi saksi Tuhan, hidupmu harus punya next, pengampunan yang tanpa batas. Waktu jadi saksi Tuhan bisa dikecewakan Bapak Ibu? Waktu jadi saksi Tuhan bisa ditolak? Waktu jadi saksi Tuhan bisa dianiaya?
Kadang justru orang bersaksi akhirnya sakit hati. Lah ngapainlah bersaksi lagi? Memang warga neraka itu orang. Kita langsung yang menentukan ya. Padahal yang menentukan kan Tuhan nanti di surga. Di pengadilan akhir. Karena kita kesal sama itu orang. Kekasih Tuhan, C.S. Lewis berkata demikian. To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang gak bisa dimaafkan, gak bisa diampuni. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak dapat dimaafkan dari dalam dirimu. Kita sadar sebenarnya begitu banyak hal kalau kita pakai next, kalau kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan mengampuni kita tuh bukan karena kita minta ampun. Karena kesalahan kita gak pantas diampuni. Tapi karena Dia menerima kita dan mengasihi kita. Yuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan memberi kesempatan kepada kita next agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Katakan sama-sama Bapak Saudara, 3, 2, 1. Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaiki. Saya nggak ngerti bagaimana, tapi saya rasa mungkin ada kita yang sudah sebel sama orang di sekitar kita, udah kesel, kita udah males menceritakan kasih Tuhan karena kita terlalu percaya ini orang nggak akan bisa berubah. Tapi ketahuilah, Dia beri kesempatan kepada kita agar kita kasih kesempatan sama orang lain untuk memperbaiki dirinya. Matius 18 ayat 26 sampai 27 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Bapak Saudara, ya Tuhan memberikan kesempatan. Ini kisah perumpamaan bagaimana ada seorang yang berhutang begitu banyak dan dia gak akan bisa lunasi. Bahkan sepanjang umur hidupnya bekerja pun hutangnya gak bisa diberesin. Tapi hati Tuhan tergerak oleh karena belas kasihan. Dan beritanya begini, seorang hanya akan mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati dan mengampuni, perhatikan ini, jika ia bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Tahukah kita ada begitu banyak orang yang sangat menderita, sangat kasihan Bapak Saudara, sangat perlu ditolong, diselamatkan. Tapi karena kita sudah terlanjur kecewa, sakit hati sama orang itu, hati kita dingin. Tuhan ngomong sama kita, janganlah kasih itu menjadi dingin, betul Bapak Saudara. Dia mau terus ada kehangatan kasih Tuhan di dalam kita, bahkan termasuk buat orang-orang yang ngecewakan kita. Dan ketahuilah Bapak Saudara, kalau kita bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan, tidak ada kata sulit untuk kita bisa mengampuni. Sama seperti Bapak Saudara, Yesus telah menyatakan bahwa kita orang-orang yang telah dibebaskan, ya, Raja itu telah membebaskan dan menghapus hutangnya. Kalau udah dihapus, next ayatnya berkata demikian, Matius 18:27b, ya, bahwa dosa kita sudah dihapus. Kalau dihapus itu artinya apa Bapak Saudara? Masih ada enggak sisa-sisa tulisan? Catatan kejahatan, catatan segala peristiwa yang melukai kita. Ketika kita sudah dibebaskan dan dihapuskan semuanya, artinya buku itu sudah bersih. Enggak ada lagi catatan atau sisa-sisa. Ketika kita mulai menjadi orang yang bisa mengampuni, maka kita akan bisa mudah bersaksi. Karena apa? Karena kita sudah enggak mau ingat-ingat lagi. Meskipun ingatan itu mungkin gak bisa hilang. Ya, minggu lalu di Asem 3 yang khotbah kakaknya Pak Hokley. Beliau menyampaikan salah satu poin tentang kasih. Kapan lalu juga kesini ya? Kesini juga ya? Sharing tentang apa Pak?
kebaikan hati. Oke. Ada kalimat bagus Pak Edi sampaikan begini. Hal-hal buruk, hal-hal menyakitkan nggak bisa kita buang dari ingatan. Tapi kita bisa memutuskan untuk tidak lagi ya menjadikan hal buruk itu beban yang menyakiti hati kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan sudah bebaskan kita. Semuanya sudah dimulai dari yang namanya apa? Pengampunan Kristus bagi kita next. Semuanya sudah dimulai dengan pengampunan siapa? Kristus. Jadi kalau ada yang bilang gak bisa, itu salah besar. Karena bukan kita yang memulai, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan yang telah melandasi upaya pengampunan dengan cara Dia mengampuni kita terlebih dahulu. Sehingga kalau kita masih mau ngomong sulit Tuhan, Tuhan akan bisa ngomong sama kita. Ayo lebih sulit mana? Aku ngampuni kamu apa kamu ngampuni orang itu? Betul Bapak Saudara? Kita bisa melepas pengampunan jika kita mengerti bahwa apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita tahu, iya ya, Tuhan sudah ngampuni saya. Kenapa saya tahan-tahan untuk ngampuni yang lain? Iya ya, ini waktunya aku ngampuni saudaraku yang mengkhianati aku. Warisan kok gak dibagi, misalnya begitu ya. Kok diambil semua, itu sakit hati yang mendalam. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah ditebus Tuhan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa justru kita mewarisi sesuatu yang lebih besar dari semuanya itu apa? Warisan kerajaan sorga. Jika kita sudah merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita, maka kita akan dapat mudah mengampuni next. Kita bisa melepas pengampunan apabila kita sudah merasakan kasih-Nya yang begitu besar sama hidup kita Bapak Saudara. Nah, belajar mengampuni itu sebenarnya bukan perkara yang sulit. Katakan bukan perkara sulit. Yang bikin sulit pikiran kita, betul Bapak Saudara. Yang suka bikin sulit perasaan kita. Egonya kita, betul. Nah, solusinya apa? Saya melatih dengan hal-hal yang sederhana. Di dalam hidup ini tuh ada 3 kata dahsyat Bapak Saudara. 3 kata dahsyat yaitu yang pertama apa? Dalam bahasa Inggris, thank you, I'm sorry, and help me. Dalam bahasa Indonesia, terima kasih, maaf, dan tolong. Nah Bapak Saudara, tips untuk diampuni. Ada 2, satu diampuni dan satu yang kedua mengampuni. Karena kita mau diampuni tapi kita juga mau mengampuni. Pertama, biar kita diampuni, belajarlah Anda dan saya minta maaf dengan tulus. Jadi kalau kita pernah buat salah sama orang, gimana orang mau mendengar kesaksian kita kalau kita gak pernah beresin, betul gak Bapak Saudara? Kita harus minta maaf dengan tulus. Minta maaf dengan tulus tuh gini, gak ada embel-embelnya. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Habis sih kamu dulu kayak gitu sih sama saya. Nah itu gak beres, gak tulus Bapak Saudara. Kalau mau minta maaf ya udah gak usah kasih koma lagi. Minta maaf, akui kesalahan, selesai. Dia bersalah sama kita gak usah dibahas-bahas lagi. Itu urusan dia Bapak Saudara. Yang kedua, berterima kasih untuk pengampunan yang diberikan. Nah ini orang suka lupa. Udah dimaafkan, ya wis aku maafin kamu. Hore. Tapi kita harus belajar berterima kasih. Aduh makasih ya, kamu udah maafin saya. Yang ketiga, minta tolong untuk tetap dikoreksi. Dan jangan lupa berubahlah. Karena dalam prosesnya kita harus terus mau dirubah. Nah ini praktekin di Dekom. Ya, praktekin dalam komunitas, minta maaf dengan tulus, berterima kasih untuk pengampunan yang dikasih sama kita, minta tolong
please teman-teman ya, saudara-saudaraku di Dekom ya. Kalau aku nyebelin aku minta maaf. Kalau aku nggak bisa jadi berkat selama ini aku minta maaf ya. Jangan malah ninggalin Dekom ya. Terima kasih kalau kalian menerima saya, memaafkan saya, menerima saya apa adanya. Dan tolong bimbing saya. Tolong jangan ragu-ragu kasih masukan sama saya. Saya mau berubah, amin. Orang kayak gitu hidupnya akan semakin serupa Kristus. Tips mengampuni. Maafkan, apa saudara? Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini artinya apa? Total. Meskipun akhirnya orang itu ngulangi lagi, saudara sudah enggak ada beban. Karena saudara sudah berkata, sekali aku maafkan kamu seterusnya. Berterima kasih, terima dengan kasih Kristus. Artinya begini, Bapak Ibu, begitu banyak orang-orang yang mau berubah tetapi susah berubah karena apa? Orang lain meragukan dia. Kita masih berjaga-jaga dalam arti gini, memang kita harus berhikmat ya. Tapi artinya begini, ketika kita menerima seseorang, belajar menerima dengan kasih Tuhan. Kita memang gak bisa ubah dia. Tapi kita bisa mengatur hati kita untuk tetap bisa menerima orang tersebut dengan catatan dengan kasihnya Tuhan. Nah, tolonglah orang itu sampai mengalami perubahan. Caranya lewat komunitas-komunitas. Makanya saya suka dengan istilah ini. Ayo kroyok rame-rame, bukan digebukin ya. Kroyok rame-rame orang itu sampai dia berubah. Kalau kita ngadepi satu orang mungkin capek, kesel. Tapi kalau kita sama-sama punya proyek mendampingi seseorang. Wah, karakter dia nih kayak gini nih, gak bagus, gak sehat. Kita dampingin nih orang sampai berubah. Dikeroyok rame-rame. Ya, itu lebih bikin kita semangat. Betul gak Bapak Saudara? Jadi ayat terakhir kita akan baca, setelah itu kita akan lihat satu film. Bisa filmnya? Oke. Efesus 4 ayat 32 kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah apa? Kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Kalau ini terjadi Bapak Saudara, pertobatan jiwa-jiwa akan lebih banyak. Rumah Tuhan akan bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kerajaan sorga akan semakin bertambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin Bapak Saudara. Bukankah keramahan di dalam kasih mesra dan saling mengampuni adalah gambaran Kristus? Maukah kita serupa Kristus? Kalau kita masih kesel sama keluarga kita, malam ini ambil keputusan. Mungkin hidupmu hancur karena perlakuan dia. Tapi pengampunanmu bukan hanya mengubah hidupmu. Tapi ketika engkau diampuni, engkau mau mengampuni orang lain itu juga akan diubahkan. Kita lihat film berikut dan tim musik Praise and Worship boleh maju ke depan. Hidup kita nih begitu banyak keretakan-keretakan Bapak Saudara. Sama seperti hati yang gak pernah utuh. Dengan banyak kecewaan. Orang yang ngomongin kita, jelek-jelekin kita, fitnah kita. Menyebabkan hati kita, hidup kita mulai gak utuh. Bahkan di saat kita melihat sebuah pengharapan, kita melihat sesuatu yang baik dan indah, kita gak ada maksud apa-apa, tapi kita disalah mengerti orang. Karena orang itu juga sebenarnya hatinya gak utuh. Kita tertolak, pulang ke rumah, harusnya rumah tempat istana kita. Tapi papa, mama, keluarga kita
berantakan, gak utuh. Ketika kita tunjukkan prestasi dan kebaikan, apa yang kita lakukan, mereka gak menghargai, hati kita tambah retak. Sebuah kesedihan, ditambah kesedihan yang lain, penolakan demi penolakan yang kita terima, membuat kita putus asa, gak berdaya. Sampai pada suatu saat, seorang pribadi memberikan satu bingkisan yang kita rindukan. Ya, hati yang baru yang berdetak kembali, memulihkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru, yang hidupnya utuh. Itulah Yesus. Dia yang memberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru, membuat kita boleh menjadi saksinya Tuhan, membawa pemulihan bagi orang-orang di sekeliling kita, mulai dari keluarga kita. Dan kita pergi lebih lagi, Yudea kita, Samaria kita, orang-orang yang telah menolak kita, dan mereka perlu dipulihkan. Jadilah saksi Kristus, sebab hatinya Tuhan telah diberikan kepada kita. Kasih-Nya memulihkan hati kita yang luka. Tuhan Yesus berkati kita.